Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sama-sama kita semua di hadapan pengersa Abah guru kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, hamba-hamba Allah, ikhwan akhwat, thariqah qadir Naqsyabandiyah Ma'had Suryala Yasin Narasa yang saya hormati, yang saya banggakan, yang sama-sama insya Allah kecintaan guru kita semua pengersa Abah, para pecinta manakib, para pecinta zikir, para pemburu manakib offline dan para pemburu manakib online. Bersyukur sore ini kita sama-sama baru saja khidmat amaliyah. Semoga selalu berkah, karomah barokah manakib ini untuk kita semua, dimanapun kita berada, sedang sendiri, sedang bersama-sama, sedang bekerja, sedang di jalan, sedang di rumah, sedang dimanapun. Karomah barokah Abah senantiasa tercurah untuk seluruh aktivitas kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini saya mendapat tugas untuk khidmat amaliyah. Kesempatan sore ini saya akan menukil salah satu hadis Nabi yang mengatakan mafatihul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Pintu-pintu surga adalah kesaksian kita terhadap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita bicara surga, maka dalam keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis, di situ nampak sesuatu yang luar biasa. Sungai mengalir, madu, susu, buah-buahan menjuntai ke bawah, akarnya di atas, kita tinggal mengambilnya. Ada bidadari-bidadari, ada permadani, ada rumah, gedung-gedung mewah. Semuanya adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, apakah surga demikian? Wallahu a'lam. Yang jelas, saya memaknai bahwa itu semua simbol-simbol kebahagiaan. Allah memberikan sebuah perumpamaan-perumpamaan dengan ukuran kadar otak manusia yang berada di dunia. Ketika berbicara kebahagiaan, maka diukur dengan simbol-simbol tersebut. Maka ketika kita mengingat atau melihat hadis yang sangat pendek tersebut bahwa pintu-pintu surga, artinya pintu-pintu kebahagiaan, adalah kita bersaksi penyaksian Allah ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita bicara tentang kebahagiaan, maka disitulah kita mesti banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah sesuatu yang jadi jaminan dari hadis ini. Rasulullah memberikan jaminan kepada kita, guru kita memberikan jaminan kepada kita, seolah-olah mengatakan dengan lantang bahwa kalau kamu ingin bahagia, ya banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya tiada lain, tiada kalimat, tiada cara lain, metode lain, kecuali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ibu bapak sekalian, dalam teori Neuro-Linguistic Programming atau pengembangan diri, saya mengenal ada 8 aspek yang mesti kita perjuangkan seumur hidup kita. Jadi ada 8 aspek yang mesti kita perjuangkan seumur hidup kita ketika kita berada di dunia ini. Yang pertama, kita bicara materi, finansial, bicara uang. Maka berbicara uang, finansial atau materi, baik bentuk uang, bentuk rumah, kendaraan, ini yang mesti kita perjuangkan seumur hidup kita.
Artinya apa? Kita sudah banyak pelajaran-pelajaran dari orang-orang terdahulu kita bahwa ternyata uang ini, finansial ini, materi ini adalah sesuatu yang diperjuangkan sampai mereka-mereka matinya. Yang satu ini perlu diperjuangkan. Maka kita bekerja, maka kita usaha, maka kita ikhtiar. Ada yang kerja di kantoran, ada yang kerja di lapangan, ada yang berbisnis, ada yang menjadi pegawai, menjadi karyawan, dan lain sebagainya. Ini adalah mesti kita perjuangkan. Yang pertama, materi, finansial. Nah, materi ini akan bahagia ketika di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Boleh kita mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi mesti ada kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita bicara materi, orang tidak akan habis. Orang mendapat 1 juta, pengen 2 juta, pengen dapat 2 juta, pengen 10 juta, seterusnya. Artinya apa? Orang semakin ke sana, semakin dahaga, maka tidak mudah di stop. Caranya adalah imbangi dengan kita berzikir la ilaha illallah. Silakan Anda bekerja, silakan Anda mencari uang sebanyak-banyaknya. Ingat, di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Ingat, di situ kita mesti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Materi kita berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mesti kita perjuangkan seumur hidup kita adalah karir. Karir ini penting. Karir itu bisa pekerjaan, bisa bisnis, atau apapun kesempatan yang didapatkan kita hari ini. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Untuk anak-anak kita. Untuk keturunan kita. Ini mesti diperjuangkan karir kita. Karir sebagai apa? Karir sebagai sesuatu yang di duniawi. Contoh, dia menjadi seorang pembisnis, dia menjadi seorang entrepreneur, dia menjadi seorang profesional, dia menjadi seorang yang mengembangkan kompetensi dirinya, masyarakat, dan lain sebagainya. Ini karir. Nah, orang berkarir dia akan terbang kemana-mana, dia akan liar, dia akan mencari peluang-peluang sehingga dia menjadi sukses. Nah, boleh kita seperti itu, dan Abah Aos pun menganjurkan kita seperti itu untuk kita bertebaran menjadi karir-karir kita berkembang. Tapi ingat, karir mesti di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena mafatihul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Pintu kebahagiaan karir kita adalah kesaksian kita ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang kedua. Pertama materi, kedua karir, tiga keluarga. Keluarga ini adalah sesuatu yang kita perjuangkan seumur hidup kita. Yang belum menikah, maka menikah. Yang sudah dapat gangguan di perjalanan, terjadi perceraian, menikah lagi. Yang tidak punya anak, berjuang untuk punya anak. Yang hidupnya konflik dengan pasangan, maka diperjuangkan lagi. Keluarga yang tidak harmonis, diperjuangkan. Ada masalah dengan mertua, diperjuangkan. Apapun bentuknya, itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan seumur hidup kita kalau kita bicara tentang family atau keluarga. Maka kasus-kasus keluarga banyak sekali. Permasalahan-permasalahan keluarga banyak sekali. Berkenaan dengan suami, berkenaan dengan istri, berkenaan dengan anak-anaknya, berkenaan dengan pendidikan anaknya, berkenaan dengan komitmen keluarga, berkenaan dengan kesepakatan, berkenaan dengan apapun yang muncul konflik dalam keluarga, ini mesti diperjuangkan seumur hidup. Maka untuk kebahagiaan keluarga mesti di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Siapapun keluarganya, model apapun keluarga Anda yang Anda bentuk dan Anda rencanakan, maka di dalamnya mesti ada kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Perbedaan pasti ada dengan pasangan kita. Permasalahan pasti ada dengan pola berpikir anak-anak kita dengan kita. Apalagi anak-anak sekarang, generasi-generasi Z, generasi milenial, generasi alfa. Mereka adalah orang-orang yang melek teknologi, pola berpikirnya berbeda dengan kita. Maka banyak kasus-kasus perbedaan pendapat, konflik antara orang tua dengan anaknya. Maka disinilah apapun bentuk keluarga Anda, mesti di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Ibunya harus banyak mengucapkan zikir la ilaha illallah, bapaknya juga sama, atau anaknya. Jangan sampai dalam sebuah keluarga tidak ada kalimat la ilaha illallah. Yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah keluarga yang tidak sakinah mawaddah warahmah.
Nah, ini bicara keluarga. Kalau kita ceritakan, kita jelaskan panjang sekali bagaimana kita memperjuangkan sebuah hubungan keluarga. Maka ini berbicara family atau keluarga mesti kita perjuangkan seumur hidup kita. Ini yang ketiga, kalau kita bicara tentang bagaimana yang kita perjuangkan seumur hidup kita. Pertama sudah kita bicara materi finansial, yang kedua kita bicara tentang karir, yang ketiga bicara tentang keluarga, yang keempat kita bicara tentang sosial. Ini juga yang mesti kita perjuangkan seumur hidup kita, bagaimana kita menjadi manusia sosial. Karena hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, toleransi kepada orang lain, bagaimana kita bisa menjadi peran hidup kita. Jadikah kita sebagai sampah atau sebagai peran positif? Dalam lingkungan RT kita, lingkungan desa kita, lingkungan pekerjaan kita, pergaulan kita, sebagai apa peran kita? Penyebar apa? Apakah penyebar negatif emosi, penyebar hal-hal yang tidak baik, atau sebaliknya hal-hal positif? Ini mesti kita perjuangkan secara sosial seumur hidup kita. Kedermawanan kita, sodakoh kita, kebaikan keilmuan kita, memberikan solusi kepada rekan-rekan kerja dan pergaulan kita. Ini kita mesti pikirkan. Sukses tidak hanya materi, artinya sukses yang pertama adalah secara finansial, yang kedua adalah secara karir, yang ketiga secara keluarga, yang keempat adalah secara sosial. Kehidupan sosial tidak akan jadi apa-apa kalau di dalamnya tidak ada kebahagiaan. Sumber kebahagiaan adalah ketika di dalamnya ada la ilaha illallah. Bersosiallah Anda dengan siapapun. Ingat, di situ ada la ilaha illallah. Maka Abah mengajarkan kepada kita, posisi kita sebagai apapun, dimanapun, bergaul dengan siapapun, boleh. Tapi ingat, harus ingat kepada Allah. Gitu. Abah tidak melarang kita bergaul dengan orang-orang Nasrani, malah orang-orang Nasrani datang ke Sinarasa, duduk bareng dengan pengersa Abah. Abah tidak melarang kita bergaul dengan orang-orang, anak-anak pang, anak-anak jalanan, mana anak jalanan datang kepada pengersa Abah. Kita bebas bergaul dengan siapapun, tapi ingat, siapapun kita, dimanapun kita, bersama siapapun kita, mesti ada kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah secara intrapersonal. Ada kaitan kita dengan sosial. Intrapersonal artinya hubungan kita dengan orang lain. Cara kita menyapa, cara kita bertegur, berinteraksi, menjalin sebuah komunikasi, ini juga mesti sesuatu yang kita perjuangkan seumur hidup kita. Maka di era sekarang, di era digital yang semuanya serba cepat dan efisien, adalah orang yang bisa survive, adalah orang yang bisa komunikasi. Fleksibilitas dan komunikasi. Komunikasi tidak hanya monolog ceramah, tetapi bagaimana dia berinteraksi dengan orang. Kita berinteraksi dengan ragam orang, gitu. Latar belakang agama, latar belakang pendidikan, latar belakang pergaulan, daerah. Kita mesti bisa berinteraksi. Kita bisa bagaimana menjalin secara emosional kepada orang lain dan orang empati kepada kita. Lihat Abah, hubungan intrapersonal Abah sangat baik kepada siapapun. Kepada ulama besar, kepada kiai yang hanya punya musola di kampung, kepada siapapun Abah luar biasa, kepada profesor, kepada yang hanya lulusan SD, Abah luar biasa, semuanya sama menariknya. Itulah kepribadian Abah yang memang betul beliau adalah ahli di dalam menjalin sebuah intrapersonal, hubungan dengan orang lain. Dan ini mesti kita perjuangkan seumur hidup kita. Nah, ini mesti kita di dalamnya juga ada kalimat la ilaha illallah agar hubungan kita dengan orang lain juga menjadi positif. Yang selanjutnya, selain materi, bicara karir, keluarga, sosial, intrapersonal, kita pun bicara tentang interpersonal, hubungan dengan kita. Dalam teori neuroscience ada namanya self-talk. Kita itu banyak berbicara dengan diri kita sendiri dalam memutuskan sebuah perkara. Kita bangun tidur, ketika kita bangun, otak kita sudah berdialog, berdiskusi. Apakah kita melanjutkan tidur? Apakah kita tahajud? Apakah kita buka handphone? Apakah kita mandi dulu? Dan lain sebagainya. Ini kita selalu berkomunikasi dengan diri kita. Inilah yang disebut interpersonal. Nah, hubungan interpersonal ini dengan diri kita sendiri, ini mesti diperjuangkan seumur hidup kita.
Kalau self-talk kita berbicara dengan diri kita salah, maka kita menjadi orang yang salah. Langkah kita menjadi salah. Tapi kalau berhasil, maka dia menjadi sesuatu yang berhasil. Maka self-talk ini bahaya kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah. Banyak orang stres, depresi karena dia bingung, dilema, banyak persepsi di pikirannya. Saya harus memutuskan seperti apa? Karena di dalamnya yang dia dengarkan suara-suara. Ada suara negatif, ada suara marah, suara cemburu, suara kesal, suara balas dendam. Tetapi ketika ada la ilaha illallah, yang dia dengarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Yang didengarkan adalah Allah. Yang dia dengarkan adalah gurunya, pengersabda, sabda-sabdanya. Untuk apa? Untuk dia melanjutkan kehidupannya menjadi baik. Dia untuk berkomunikasi dengan dirinya, dengan hatinya. Dalam dirinya muncul lighting, pencerahan-pencerahan, ketenangan-ketenangan yang memberitahu kepada dia agar dia berperilaku positif dan memutuskan sebuah perkara, diberikan solusi. Solusi dari la ilaha illallah. Maka penting di dalamnya ada la ilaha illallah. Itu kita penting perjuangkan seumur hidup kita yang berkenaan dengan intrapersonal. Yang ketujuh, bicara spiritual. Mesti kita perjuangkan seumur hidup kita. Spiritual artinya hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Siapapun dia, mesti perjuangkan seumur hidup dia agar apa? Dia tidak su'ul khotimah, tapi husnul khotimah. Walaupun bukan orang thariqah, dia agama Islam pasti ingin husnul khotimah. Maka ini perlu diperjuangkan seumur hidup. Maka agar kita husnul khotimah, spiritual kita bagus, maka kita penting mafatihul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Sumber kebahagiaan kita, pintu-pintu kebahagiaan kita di dalam kita melakukan ibadah atau spiritual hidup kita, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kita sudah aman, alhamdulillah. Yang terakhir, yang perlu kita perjuangkan seumur hidup kita adalah rekreasi. Kita penting rekreasi. Rekreasi itu apa? Orang mengatakan relaksasi. Orang walaupun temanya kurang tepat, orang sebut healing gitu ya. Kita jalan-jalan, menggerakkan tubuh, menggerakkan fisik, jalan-jalan tadabbur alam, atau kita mengunjungi satu tempat yang belum kita kunjungi, atau kita bahasanya silaturahmi, kita juga bagaimana melihat, memandang sesuatu. Untuk apa? Rekreasi. Maka rekreasi ini menjadi penting gitu. Ini bagian yang mesti kita perjuangkan seumur hidup kita. Kita penting rekreasi. Rekreasi bisa seperti apa? Seperti Ibu Susi ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Madinah. Ini rekreasi yang terbaik gitu ya. Mengunjungi sejarah, rekreasi kita ke tempat-tempat bersejarah yang punya histori, membuat perubahan-perubahan hidup kita. Kita mendatangi tempat-tempat di mana ada pameran-pameran teknologi dan lain sebagainya. Ini adalah rekreasi. Kenapa? Manusia perlu keseimbangan. Kata Abah, mesti seimbang. Maka yang kedelapan yang mesti kita perjuangkan seumur hidup kita adalah rekreasi. Nah, rekreasi kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah, maka rekreasinya tidak baik. Orang mungkin datang ke diskotik, orang mungkin mabuk-mabukan, orang mungkin sesuatu yang haram, dia bermain perempuan, mungkin dengan hartanya dia rekreasi, melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena tidak ada kalimat la ilaha illallah. Tidak terbimbing. Tetapi ketika rekreasi kita agendakan, dimanapun kita, kemanapun kita, ke negara manapun kita, ketika ada kalimat la ilaha illallah, maka disitulah la ilaha illallah yang membimbing kita. Kebahagiaan ada di dalamnya. Karena semua kebahagiaan itu semu, kecuali kebahagiaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, itulah 8 aspek yang mesti kita perjuangkan seumur hidup kita, dan mesti di dalam 8 aspek itu ada kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, materi atau finansial atau keuangan. Yang kedua, karir. Yang ketiga, bicara keluarga. Yang keempat, sosial. Yang kelima, intrapersonal. Yang keenam adalah interpersonal. Ketujuh adalah spiritual. Dan yang kedelapan adalah rekreasi. Semoga kita 8 aspek ini perjuangkan seumur hidup kita. Kita pilih mana dulu yang terbaik, mana dulu kesempatan kita perjuangkan. Syukur-syukur pelan-pelan, satu persatu sama-sama kita menuju kesempurnaan 8 aspek ini. Tapi ingat,
apapun bentuknya yang kita perjuangkan dari 8 aspek ini, mesti ada kalimat la ilaha illallah. Artinya, mesti ada talqin zikir yang ditanamkan guru untuk orang yang memperjuangkan 8 aspek yang diperjuangkan seumur hidup kita ini. Mudah-mudahan karomah barokah pengersabak untuk kita semua, sehingga kita pelan-pelan ikhtiar maksimal bisa memperjuangkan 8 aspek ini seumur hidup kita, sehingga kita bahagia tidak hanya di akhirat. Bahagia tidak hanya di akhirat. Karena bahagia di akhirat pasti karena kita sudah punya guru, tetapi juga kita mesti bahagia dunia, yaitu dengan apa? Dengan memperjuangkan 8 aspek inilah sebagai sesuatu kita bisa bahagia di dunia ini, dan tentunya selalu di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga karomah barokah Abah untuk kita semua dalam kajian khidmat ilmiah ini. Abah pasti menyaksikan, dan ini menjadi doa kita agar kita terbimbing, hidup kita bahagia dunia dengan 8 aspek dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kebahagiaan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Terima kasih Abah, terima kasih semuanya ikhwan akhwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.